Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat Unikaltar, baik yang di ruangan maupun yang ada di luar sana. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membawakan satu tema yang sangat menarik kalau menurut saya, yakni temanya tentang perempuan Kaltara dari utara untuk Nusantara. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 7, juga Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara, kemudian juga kita kenal sebagai Bunda Kaltara, karena beliau sangat aktif terhadap kegiatan-kegiatan literasi. Selamat datang Ibu Hajah Rahmawati. Terima kasih di Pak. Kampus kami. Gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Dengan padatnya jadwal Ibu, kemudian masih sempat main ke kami berbagi pengetahuan. Alhamdulillah. Kalau untuk dampak membawa kebaikan, saya usahakan bagaimanapun caranya. Tadi ada acara di Luminor tentang Bintek Pariwisata. Kemudian saya bilang pamit dulu biar mereka diisi oleh narasumber, nanti saya balik lagi ke sana. Tapi tidak apa-apa. Saya senang ketemu dengan para mahasiswa yang ada di sini dan juga para dosen-dosen yang kelihatannya ceria semua, bahagia. Beli applause dulu dong. Ya. Ibu, jadi hari ini kami sengaja mengundang Ibu karena kami melihat Ibu Rahma atau Bunda ya, Bunda Kaltara, Bunda Literasi, Bunda Kaltara lah kita ininya. Bunda merupakan satu public figure yang saat ini kita lihat luar biasa aktivitasnya, kemudian ini bisa menjadi inspirasi khususnya bagi kami di kalangan akademisi, adik-adik mahasiswa kita, terutama berbicara terkait dunia politik. Nah, Ibu mungkin nanti bisa menceritakan, karena kita tahu Bu, Kalimantan Utara ini kalau dari kaum wanita atau perempuan itu yang terjun ke dunia politik itu kan masih sedikit Bu. Apalagi kalau Bunda ini levelnya ini kan sudah level nasional gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi buat adik-adik kami. Nah, bisa Ibu ceritakan secara ya kalau lebih detail lebih baik gitu, bagaimana awal mula kenapa Ibu kok mau terjun ke dunia politik yang banyak orang awam mengatakan bahwa dunia politik itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Monggo silakan Bu. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya banggakan Bapak Rektor, alhamdulillah saya kesini sudah 2 kali ya. Saya ingin nanti berkali-kali. Karena katanya orang silaturahmi itu membawa dampak baik untuk kita semua. Rezeki lancar dan sebagainya. Bisa menambah wawasan. Yang saya hormati juga dan saya banggakan para dosen, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor, ada dosen dari beberapa fakultas, 5 fakultas. Terima kasih Anda semua, insya Allah surga tempatnya. Amin. Karena apa? Mereka lah yang akan cikal bakal yang mendidik para mahasiswa untuk ketika keluar dari sini menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan juga negara. Dan juga yang saya banggakan anak-anak saya, adik-adik saya, sepertinya anak-anak saya semua nih. Iya, benar. Karena seusia anak saya. Benar. Selamat datang dan terima kasih anak-anakku telah mengundang Bunda ke sini. Dan saya bangga sekali dan merasa terhormat sekali bisa datang ke sini. Seperti saya katakan, kalau bisa berkali-kali. Iya, berkali-kali saya ingin ke sini, ingin kita sharing, diskusi, apa yang bisa kita perbuat untuk membangun Kalimantan Utara ini ke depannya, karena bagaimanapun mereka lah penerus-menerus kita ini, istilah kalau terutama saya ya, kalau Pak Rektor kan masih muda, ya penerus-penerus bagaimana
kita membangun Kalimantan Utara ini lebih baik, agar walaupun kita provinsi yang termuda di Kalimantan Utara, kita tidak mau jadi provinsi, kalau anak bungsu itu kayaknya manja biasanya Pak ya. Kita kan bungsu di Kalimantan Utara, tapi kita tidak mau, harus berdikari, mandiri, dan bisa diandalkan seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya ini Pak mengalir, Pak Rektor. Saya terjun di dunia politik, tidak juga. Politik itu tidak selalu kita katakan bahwa politik itu istilahnya seperti Bapak Rektor katakan, banyak animo dari masyarakat bahwa politik itu banyak ada ketakutan. Iya, mungkin seperti saya juga, karena saya dari nol di politik, artinya bukan orang yang hasilnya dari jenjang yang bawah naik-naik. Saya tuh betul-betul masuk ke dunia politik itu masih dalam artinya pengalamannya masih nol. Tapi setelah saya masuk, rupanya politik itu dinamis. Kita ini berpolitik tuh dari kita baru lahir, ya Pak Rektor. Ya, kalau saya ini secara logika, ketika kita SD, kita diberi beban oleh orang tua kita. Misalnya saya punya skill, di dalam rumah itu masing-masing keluarga pasti punya skill sendiri. Saya tidak bisa masak, tapi saya bisa istilahnya menanam bunga, membersihkan rumah. Itu sudah masuk ke politik, dalam arti orang tua saya memanfaatkan anaknya si A ini pintar masak. Nanti kamu bagian masak ya, bilang sama kakak saya ya. Kamu bagian belanja ke pasar. Artinya politik itu dinamis dalam arti kita berpolitik itu sudah ada di dalam rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Bagaimana Pak Rektor? Menurut Pak Rektor secara logika benar nggak? Benar. Ya kan? Benar nggak anak-anakku? Ketika orang tua kita misalnya, kita hobinya ke pasar. Orang tua kita, tolong belanja uang 1.000 ini untuk makan hari ini, di sini kurang beras sudah ada, sayur sebaik. Artinya kita sudah disuruh berpikir untuk memanajemen bagaimana itu sudah masuk ke istilahnya berpikir itu politik untuk membawa kebaikan kepada orang di sekitar kita, kepada masyarakat seperti itu. Nah, seiring jalan saya sebenarnya tidak pernah punya mimpi untuk menjadi anggota DPR RI ya. Hanya mimpi saya ingin berguna bagi masyarakat, bagi sesama kita manusia, sesama orang di lingkungan kita. Ketika saya ini istilahnya berawal dari organisasi, ya organisasi juga termasuk kita berpolitik juga, seperti anak-anak saya, ada yang di BEM, ya mungkin ada di Senat mahasiswa, ada yang ya itu sudah politik dalam arti bukan berarti politik itu hal-hal yang mungkin tergantung oknumnya ya. Kalau menurut saya politik dinamis karena di situ kita bisa menuangkan apa yang kita punya untuk kita istilah paparkan atau kita memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, saya dulu Pak Rektor dari masih muda memang senang aktivitas, beraktif di luar rumah. Ya, saya dulu waktu SMA jadi anggota OSIS itu kan sudah berpolitik. Kemudian di dalam kelas jadi sekretaris sudah berpolitik artinya. Politik itu artinya bisa memberikan istilahnya manfaat untuk teman-teman. Kemudian waktu saya kuliah juga, saya ada dulu kan resimen mahasiswa, ya kan? Masih ada kan sekarang? Sekarang sudah ada, Bu. Sudah tidak ada ya, sekarang sudah ini. Artinya mulai saya memang dari dulu senang berkumpul dengan orang baik yang membawa dampak baik untuk yang lainnya. Nah, saya kemudian menikah dengan Pak Gubernur, waktu itu masih Kapolsek, masih istilahnya imut-imut istilahnya. Sekarang mungkin sudah artinya masih muda, waktu itu Pak Gubernur umur 29 tahun, saya umur 22 tahun. Saya kuliah, waktu itu saya belum tamat kuliah karena orang tua saya orang tidak mampu. Artinya jujur saja bapak saya hanya pedagang ikan di pasar, ibu saya ibu rumah tangga yang hanya menunggu hasil dari ayah saya pulang bawa beras, bawa ikan baru dimasak. Yang zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Zaman dulu kan masih banyak perempuan bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, tahun 72 saya kelahiran tahun 69. Tahun 72 bapak saya meninggal. Meninggal dunia di saat umur saya 2 tahun. Tidak apa-apa ya kita bercerita ya, sambil menggali siapa tahu di antara kita. Jadi saya ingin memberi semangat kepada adik-adik saya bahwa
kita punya sesuatu yang ada di kita, kita bisa berhasil tergantung dari kita sendiri. Dan Allah akan segala niat baik Allah akan membantu. Seperti saya bercerita bahwa saya anak orang tidak mampu, bapak saya istilahnya jualan di pasar ikan asin ya seperti ada sekarang. Jadi zaman dulu ya tahun-tahun 70-an itu kebanyakan ibu rumah tangga pure murni di rumah ya mungkin ya. Kalau adinda saya mungkin belum lahir waktu itu. Belum. Ya belum lahir. Anak-anak saya mungkin ini. Kemudian tahun 72 bapak saya meninggal. Otomatis ekonomi keluarga itu hancur. Hancur dalam arti enggak kayak sekarang. Orang tua kita punya tabungan, enggak seperti pokoknya mencari untuk hari itu. Ya. Ketika bapak saya meninggal, seorang ibu rumah tangga, ibu saya tidak pernah ada bekal untuk bagaimana menghidupi anaknya 6 orang. Saya termasuk anak yang paling bungsu. Kakak-kakak saya akhirnya terpecah belah karena keadaan kami. Kemudian waktu sebelum meninggal bapak saya tuh kena penyakit TBC. Kalau TBC zaman dulu kan sepertinya pengobatannya tidak seperti sekarang. Ada BPJS dan sebagainya. Kalau dulu kan tidak terlalu istilahnya bagaimana pengawasannya untuk penyakit menular. Sempat rumah saya digadekan untuk pengobatan orang tua saya, bapak saya. Setelah meninggal akhirnya kami tercerai. Saya waktu itu lebih kurang umur 3 tahun dititipkan di rumah nenek. Kakak saya semua dititipkan di rumah Pak D, Bude, Tante, Bibi, artinya istilahnya. Termasuk saya. Rumah saya disita oleh rentenir karena kami waktu itu kan belum ada bank. Pak. Belum ada sertifikat mungkinnya zaman dulu ya masih rumah. Akhirnya tercerai ibu saya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menghidupi anaknya, kembali ke rumah ibunya sementara kami dititip. Sejak saya SD saya sudah bermimpi. Bermimpi dalam arti saya tidak ingin seperti orang tua saya, seperti ibu saya. Jangan sampai namanya ajal kita tidak tahu. Ya Pak ya. Seperti ibu saya tidak pernah menyangka bahwa akan ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan seperti itu. Nah, setelah itu saya ingin mengecam pendidikan yang lebih bagus lagi. Karena dengan pendidikan itu adalah warisan yang tidak akan pernah habis. Saya tidak mau diwariskan gunung emas, tidak mau diwariskan dengan harta berlimpah. Saya hanya ingin punya pendidikan lebih tinggi dan punya wawasan sehingga saya bisa istilah mencari harta sendiri. Itu yang di kepala saya, Pak. Ya, mungkin seiring jalan kemudian saya kuliah, SD, SMA, tinggal sama kakak. Setelah kakak saya akhirnya seperti itu. Nah, seiring jalan saya terus menggali potensi apa yang ada pada diri saya. Saya yakin kita semua manusia punya kemampuan dari diri kita sendiri. Kemampuan dari Allah, setiap anak lahir itu kamu itu pasti punya talenta. Betul nggak Pak Rektor? Betul Pak Rektor sekali. gimana waktu kecil punya mimpi-mimpi nggak? Pasti atau punya mimpi. punya memang pingin jadi dosen? Iya. Pasti kita tidak ini, tapi kita minimal kita sudah punya seperti benar. Ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen, anak-anak saya pasti punya mimpi. Anak kecil punya mimpi. Mimpi saya saat itu saya ingin bagaimana saya berguna untuk lain, bisa memberikan sesuatu hal yang bisa saya berikan kepada masyarakat, artinya juga bisa untuk diri saya sendiri. Nah, seiring jalan, saya menikah dengan seorang Kapolsek, waktu itu Bapak masih Kapolsek. Dalam hal itu sudah berorganisasi. Tahun berapa itu Bu? Tahun 91. 91 ya? 91. Ya. Jadi organisasi mulai dari sebagai Ibu Bayangkari. Bagaimana cara saya menggali diri sendiri, bisa bermanfaat untuk lain, untuk diri saya sendiri. Nah, waktu itu Pak Rektor tinggal di asrama, namanya kita Kapolsek. Jadi kalau asrama itu lingkungannya kan semua di situ. Saya lihat ibu-ibu setiap hari hanya nonton telenovela. Saya sering berjalan main voli ke belakang. Kadang saya menyapa, kalau istri Kapolsek itu ya artinya kepala polisi sektor, arti kecamatan lah. Kalau sekarang kalau di birokrasi itu camat lah ya setingkat camat lah. Ya, saya lihat ibu-ibu itu habis masak nonton sinetron, telenovela zaman dulu telenovela ya tahun-tahun 91. Jadi saya pikir kenapa saya tidak bermanfaat untuk mereka juga, bisa mengangkat ekonomi keluarga mereka. Saya tidak pernah malu karena saya juga orang susah, hanya dengan mencari sesuatu yang halal
tidak menjadi beban sehingga saya juga bisa bermanfaat untuk saya juga untuk lingkungan saya. Itu kan sudah politik namanya, betul tidak? Benar. Ya, politik itu bukan berarti kita harus di depan panggung. Politik itu dari dalam diri kita sendiri, lingkungan kita. Waktu itu kalau Kapolsek itu tingkat camat, berarti apalagi di Bali, saya melirik setiap kemana, kok ada orang jual-jualan baju di Kute, di Sanur. Waktu itu Bapak di Bali. Jadi Kapolsek. Saya bertanya kepada pedagang, Bapak, Ibu ngambil baju di mana? Biasanya baju-baju itu kan ada ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku ya. Kalau kita ke Bali, ada yang apa namanya dari kayu, kalung, ada anting, kemudian ada baju, nanti ada gambar, misalnya burung enggang, nanti matanya kan ada ditempelin manik-manik. Ada nggak yang pernah lihat? Iya. Ya, pernah nggak? Ngomong-ngomong, saya nggak bosan nggak dengar cerita saya? Enggak, Bu. Ya. Lanjut. Jangan sampai ini bercerita bagaimana untuk menjadi orang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, dan bagi negara, bagi bangsa. Saya bertanya, ternyata mereka mengambil di garmen. Langsung ya, ke garmen itu ya, pabrik di sana itu di Bali itu. Garmen itu bukan berarti industri besar konveksi, yang konveksi lah. Dari satu tempat konveksi itu bisa ada pegawainya 10 orang untuk menjahit kaos, kemudian diekspor ke luar negeri, ke Hawaii, kemana, kemudian juga dalam negeri sendiri pun untuk dijual di pantai-pantai, mungkin yang pernah ke Kute, ke Sanur, tempat wisata. Saya bertanya, bisakah saya mengerjakan sesuatu di situ? Kaget, istri Kapolsek kok mau minta kerjaan. Saya bekerja untuk bukan diri saya sendiri, mungkin orang pikir, ibu ini kayaknya jatahnya orang lain mau diambil, barangkali seperti itu. Kalau ada kerjaan yang bisa saya manfaatkan, tapi saya bekerja untuk di rumah, saya akan memberikan kepada ibu-ibu yang selama ini jadi ibu rumah tangga. Tahu sendirilah, Bu, kalau gaji pegawai negeri itu berapa lah istilahnya, betul nggak? Iya. Artinya habis untuk membayar listrik dan kehidupan sehari-hari. Kita ingin agar lebih meningkat. Bagaimana caranya? Karena saya berpikir saya tidak mau ibu-ibu seperti ibu saya. Artinya tidak diberikan pemahaman bagaimana untuk mandiri. Artinya ini perempuan, kalau zaman dulu kan kalau perempuan aja di tempat saya itu harus laki-laki ke pasar. Ya orang Bugis juga seperti itu. Ya, sampai sekarang tapi sudah berubah. Kita kebetulan saya orang Bugis, mereka itu perempuannya di rumah, yang ke pasar tuh banyak laki-laki. Beberapa provinsi juga seperti itu, di Aceh juga seperti itu. Yang keluar rumah pokoknya. Ya keluar rumah itu laki-laki. Jadi ibu rumah tangga di rumah aja masak, mengasuh anak. Nah, seperti ibu saya tidak pernah dilihat bagaimana kalau ada hal sesuatu seperti ini. Jadi mereka, jadi ibu saya kaget. Jadi merasa belum siap seperti itu. Nah, seiring jalan, saya kembali ke cerita yang tadi itu, akhirnya bilang, oh kebetulan kami kekurangan ini juga karyawan untuk membuat apa istilahnya garmen itu, yang ada yang bagian kaosnya, bagian tertentu ini. Kemudian bagian menaruh mote-mote. Jadi nanti kalau lihat ada misalnya baju manik-manik itu pasti diikutin, kan sudah ada pola, tinggal kalau matanya nanti dikasih kita beberapa tempat, ini matanya di sini, hidungnya di sini, ekornya nanti kalau burung enggang itu mungkin kalau kuning nanti dikasih manik-manik, diajarkan dan bisa dibawa pulang. Akhirnya saya mengambil, saya lempar kepada masing-masing rumah. Kalian bisa di rumah sambil nonton sinetron, sambil jaga anak, sambil itu. Satu baju itu kalau tidak salah itu masih 1.000 perak. 1.000. Ya, akhirnya itulah membuat saya bukan apa. Saya ingin berguna untuk orang banyak, bagaimanapun caranya. Wah, luar biasa ya. Ya. Tepuk tangan dong. Nah, ada yang saya garis bawahi nih. Yang pertama, tadi saya menyimak bahwa politik itu tidak mesti tidak baik gitu. Artinya politik itu baik kok gitu. Iya, tinggal bagaimana kita. Nah, kemudian Bunda ternyata meniti karir itu tidak serta-merta jadi politikus, tetapi mulai dari kalangan yang lingkup yang kecil, artinya lingkup keluarga, kemudian di sekolah, kemudian tadi di Bayangkari, Bu ya? Iya, di Bayangkari. Nah, gini Bu, yang tadi kalau kita kaitkan perempuan berpolitik,
ini ada stigma. Tapi sekarang ini memang stigma itu sudah mulai terkikis begitu. Tapi ini masih saja kita jumpai bahwa perempuan kok berpolitik gitu. Perempuan, ketika ada perempuan mau berpolitik, udahlah perempuan nggak usah di dunia politik, perempuan di dunia lain saja, artinya di sektor lain saja. Ini politik itu cocoknya buat kaum lelaki. Nah ini bagaimana Bu, stigma itu kira-kira sejauh ini apakah masih ada atau seperti apa gambaran? Kalau kita lihat ini Pak Rektor, sebenarnya stigma itu tetap ada, cuman dikemas dalam arti lebih sedikit halus. Contohnya, kalau kita jatah untuk perempuan, untuk duduk di parlemen, hanya dikasih jatah 30%. 30%. Betul tidak? Ya, kadang-kadang saya berpikir hanya sebagai pelengkap. Ya. Padahal menurut saya, perempuan lebih hebat untuk berkiprah. Dalam arti kita perempuan lebih aktif bersuara, beda sama laki-laki. Betul nggak? Ya. Ini para adik saya perempuan. Bukan saya mengesampingkan laki-laki. Laki-laki kadang-kadang ada segi hal-hal sesuatu yang mereka itu ada sesuatu hal untuk istilahnya sebagai laki-laki, mana ranah yang tidak mau dibilang cerewet. Benar. Tidak mau dibilang satu kata. Kalau kami perempuan, sebelum kita mendapatkan sesuatu, kita akan bersuara terus. Benar. Saya yakin kalau perempuan duduk lebih banyak di parlemen atau di organisasi manapun, saya yakin itu akan lebih bagus lagi. Jadi kalau menurut Ibu, 30% itu masih kurang? Masih kurang. Kira-kira yang... Karena saya lihat hanya pelengkap. Kalau proporsi yang ideal kira-kira kaum perempuan... Kenapa tidak 40-60 atau 50-50? 50-50. Ya, ayo kita bersaing. Ayo, bagaimana kita? Betul tidak? Nah, ini harus kita dukung. Ya. Tepuk tangan. Nah, mudah-mudahan yang akan datang sudah tersuarakan, bahkan masuk dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu agar tidak lagi dibatasi jadi 30 tapi sudah bila perlu seimbang. Ayo kita sama-sama kita berjuang bagaimana, karena dimanapun di seluruh dunia, apalagi Indonesia sudah ada gubernurnya perempuan, menterinya perempuan, walaupun jatahnya masih hanya sedikit tapi sudah ke arah lebih bagus. Karena apa? Saya pikir perempuan tuh seperti saya katakan lebih pandai bersuara karena lebih peka. Iya, jadi ada juga para pakar mengatakan, Bunda, jadi laki-laki dan perempuan itu ternyata perempuan itu kalau dikaitkan dengan pekerjaannya itu lebih teliti, lebih telaten, lebih tekun, sehingga hasilnya itu juga lebih bagus. Ya, betul. Kalau laki-laki ini lebih gerusa-gerusu lah ibaratnya. Bukan gerusa, mereka lebih, artinya mereka tidak mau dibilang, kamu kayak perempuan. Kadang-kadang ada fenomena masyarakat kalau terlalu cerewet disangka, kamu kayak perempuan. Contohnya, misalnya ada aspirasi masyarakat ke menteri misalnya, ya ini contohnya. Ketika saya ada yang harus saya suarakan di sana, hari ini misalnya tidak berhasil, besok saya akan tanyakan lagi bagaimana progres ke depannya, apakah sudah Pak Menteri, oh ya Bu, besok saya akan tanyakan lagi. Kalau laki-laki kan mungkin ya Pak Rektor ya, laki-laki mungkin ada batas, kalau bertanya satu kali mungkin kedua ketiga kali tidak mau lagi. Betul tidak? Adik-adik, anak-anak, betul tidak apa yang Bunda katakan? Benar. Ya kalau kita perempuan seperti itu, karena saya tahu perempuan itu lebih peka, lebih tahu situasi dan kondisi. Contohnya, tidak usah jauh, kita dari dalam rumah kita sendiri. Laki-laki selalu dikatakan tulang punggung. Benar. Kami sebagai perempuan sekarang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tulang punggung itu adalah kita sama, setara semuanya. Betul tidak? Betul. Bahkan saya pikir perempuan lebih peka dalam arti dalam satu rumah, seandainya beras tidak ada, tidak mungkin laki-laki akan mau. Karena mereka sudah diciptakan sepertinya bahwa mereka punya ego yang, saya bukan egois ya, punya harga diri yang lebih ini, tidak akan pernah mau misalnya Pak Rektor, misalnya istrinya bilang tidak ada beras di rumah contohnya, bisa nggak utangkan saya di warung, pasti Pak Rektor tidak mau. Benar. Pasti seorang ibu yang ke sana. Benar. Berarti seorang ibu ini betul-betul lebih mengerti, lebih dekat dengan keadaan, kemudian talentanya dan hati nuraninya lebih peka. Komunikasi sama lingkungan juga bagus. Pasti perempuan, pasti Pak Rektor bilang ada malu saya. Inilah
Apa kalau Pak Rektor panggil istrinya apa? Ayang Beb atau apa? Ini kita sama bercanda. Benar. Ya, ibu lah yang ke sana, jangan saya. Itulah hebatnya perempuan. Dalam segala situasi dan kondisi akan selalu setara, bahkan lebih. Kemudian yang kedua, Pak Rektor, sekarang kita lihat di Akademi Kepolisian, di Akmil, kan ada penerimaan perempuan juga. Saya lihat sendiri bahwa untuk olahraga, pendidikan semua disamakan, tidak ada mentang-mentang dia jadi taruni. Tesnya pun sama. Kalau 10 kilo 10 kilo. Masuk ke sungai yang ada lintahnya, ada lumpurnya, mereka juga masuk. Jadi saya pikir sebaiknya kita perempuan kalau bisa disetarakan. Jadi, dan saya juga tidak hanya di sektor itu, tapi sektor yang politik lainnya juga harus sama. Namanya juga kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya. Betul nggak adik-adik anak-anakku? Ya, mohon maaf laki-laki tetap sebagai kami sebagai istilahnya pendamping. Kalau dulu hal-hal yang kadang-kadang saya tidak sukai, ada moto dari masyarakat, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan di belakangnya. Saya tidak setuju kata di belakang. Harusnya di balik, harusnya di samping. Betul tidak? Benar. Kami tidak mau juga di depan. Benar. Itu harus dirubah ya itu. Mindset itu harus dirubah. Di balik sosok Pak Rektor yang hebat ini ada seorang perempuan atau istrinya di sampingnya. Wah, mantap. Benar. Kemudian Bu, jadi Ibu kan tadi kita kaitkan dengan perempuan perempuan Kaltara berpolitik dari utara untuk Nusantara. Nah, sebagai anggota DPR RI, mungkin ini sekalian closing podcast kita, mungkin nanti lain waktu kita lebih banyak lagi, ya, waktunya sudah ini. Jadi terakhir mungkin Bu, sebagai anggota DPR RI, kemudian perwakilan dari daerah perbatasan kita, kira-kira karena Ibu di Komisi 7 itu kan ada kaitan industri, kemudian UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu suarakan, kemudian kepentingannya adalah membangun Kaltara yang tadi dari utara untuk Nusantara. Nah, terima kasih kepada adik-adik saya, anak-anak saya, istilahnya, ayolah kita membangun Kalimantan Utara ini. Kita memerlukan bergandengan tangan bersama, karena saya yakin kalau satu orang untuk melakukan sesuatu hal akan tidak sukses. Benar. Kalau semua sektor, semua lini melakukan sesuatu bersamaan, saling bergenggaman tangan, yang dimana tempat yang kurang nanti diisi dengan yang bisa, kemudian yang bisa juga bisa mengeluarkan kepada yang lainnya. Saya yakin sukses. Apalagi sekarang saya di UMKM, saya ingin menciptakan pondasi dari suatu provinsi, keberhasilan ekonomi, PAD dan sebagainya berawal dari dalam rumah, industri rumah, UMKM. Artinya kita menjadi besar itu bukan berarti kita harus duduk di pabrik jadi direktur, punya pabrik yang besar, tapi berawal dari rumah. Apa yang bisa kita kerjakan dalam rumah, baru kemudian akan naik kelas. Misalnya seorang perempuan yang punya hobi kuliner, ayo kita sama-sama. Bagaimana kalau punya hobi masak, kita jualan dulu. Sudah berhasil, kita buat warung. Sudah berhasil, kita buat restoran. Sudah bisa restoran, kita buka cabang restoran dimanapun. Oleh karena itu, segala sesuatu kita untuk menjadi sukses, kita berawal dari bawah. Harus kita lebih bagus lagi kalau kita mendalami sesuatu pekerjaan untuk kesuksesan, harus kita dari bawah. Artinya dari bawah, bukan dari pemberian dari orang tua, warisan perusahaan dari orang tua. Ya. Kalau kita dari bawah akan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Sobat Unikaltar dimanapun berada, ini mungkin episode pertama. Nanti kita tunggu kesediaan Ibu untuk mengisi episode kedua lebih panjang lagi ceritanya. Karena berbicara politik, berbicara perempuan berpolitik, apalagi dari tanah Borneo, itu sangat menarik. Tidak cukup 1 jam, 2 jam. Iya betul ya. Nanti kita akan berlanjut ya. Iya baik, karena waktu juga, beliau juga waktunya, caranya padat, sehingga insya Allah nanti kita atur kembali agar kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi tentang bagaimana menata, membangun
Kalimantan Utara biar bisa sejajar dengan daerah-daerah lain meskipun kita adalah provinsi yang muda. Terima kasih Bunda Kaltara, Bunda Literasi. Mau pesan juga baik. Kepada masyarakat Kalimantan Utara, anak-anak saya di luar sana, kenapa kita tidak mulai menghargai apa yang ada di sekitar kita? Contohnya, ngapain kita mau kuliah, kecuali beasiswa ya dapat ini. Kita kuliah di tempat seperti ini, lebih ini lagi, efisien lagi. Mantap. Artinya, apapun itu, bukan universitasnya harus di mana, tapi di mana kita mau, ilmu itu ada di mana saja. Alangkah lebih baiknya kalau kita orang Malino, Bulungan, kita kuliah aja di Universitas Kalimantan Utara. Siap. Karena saya tahu sendiri di sini, saya dengar dari Bapak juga, saya kadang-kadang ke lapangan, banyak alumni-alumni yang sudah sukses di luar sana. Alhamdulillah. Baik di duduk di parlemen, kemudian duduk di istilahnya sebagai di pemerintahan, PNS. Nah, kenapa tidak? Benar. Iya. Kenapa bukan kita di sini saja kita ininya? Benar. Iya. Siap. Ya mudah-mudahanlah karena lebih efisien juga, kita lebih bisa sambil kita mengejar ilmu juga, kita juga dekat sama keluarga, juga bisa membangun daerah kita sendiri. Mungkin seperti itu. Tangan dong. Ibu terima kasih sama-sama atas kesediaannya. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Kaltara. Terima kasih. Uni Kaltara hebat dari utara untuk Nusantara. Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.